memenuhi semua panggilan, melaksanakan amanat agungmu. Pakai kami gerejamu Tuhan, membuka pintu keselamatan. Gereja bangkit, bangkit bagi Yesus. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, siap penuhi semua panggilan, melaksanakan amanat agungmu. Pakai kami gereja-Mu Tuhan, membuka pintu keselamatan. Gereja bangkit, bangkit bagi Yesus. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bertemu lagi kita di kelas Pemulitan Pemuda GBI Ngadinegara pada hari ini. Saudara, saat ini kita akan memulai kelas, kita memasuki bab yang ke-11 yang bertema Kasih Allah Mengampuni Orang Berdosa. Ya, tema yang sangat menarik saudara. Saudara terkasih di dalam Kristus, sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh berjumpa kembali di kelas online Pemulitan Pemuda GBI Ngadinegara ya Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh bertumbuh, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi setiap kami, siapkan hati setiap kami ya Tuhan. Juga untuk hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya boleh pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali di kelas Pemulitan Pemuda GBI Ngadinegara. Saya harap saudara kabarnya luar biasa dan senantiasa dimanapun Anda berada disertai Tuhan. Amin. Ya, mari kita mulai materi kelas kita. Saudara, tema kita hari ini adalah kasih Allah mengampuni orang berdosa. Apa itu dosa saudara? Dosa berasal dari kata hamartia dari bahasa Yunani, yang berarti adalah tidak tepat sasaran. Ini bisa diartikan adalah dosa adalah tindakan yang di luar sasaran Tuhan, atau di luar aturan Tuhan, atau menyimpang di luar aturan Tuhan. Ya, sehingga itu yang disebut dosa. Ya, perenungan kita adalah, adakah manusia saat ini yang tidak berdosa, yang dia hidupnya sempurna? Ada enggak kira-kira manusia yang seperti itu? Sejujurnya kalau kita mau jujur saudara, tidak ada, kecuali Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Kalau manusia seperti kita, seperti saya, saudara, ataupun manusia yang lain, saudara, rata-rata semua pernah berdosa, pernah berbuat dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia di hadapan Allah semua adalah pendosa. Dan kita pun pasti juga pernah berbuat dosa. Nah, sementara kalau kita lihat, upah dosa adalah maut. Ya, kalau kita lihat di Roma 6 ayat 23 dikatakan jelas upah dosa adalah maut. Tentu ini adalah suatu hal yang mengerikan, di mana kita kehilangan keselamatan kita. Bagaimana manusia selanjutnya saudara? Apakah berarti ini tidak ada lagi harapan keselamatan bagi orang percaya atau bagi manusia? Apakah ini berarti Tuhan sudah tidak sayang lagi? Karena semua orang sudah berdosa dan juga mendapat upahnya yaitu maut. Saudara, kabar baiknya buat saudara, masih ada harapan. Ada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau percaya. Mari kita belajar bersama. Di pelajaran kita hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab bernama Sakeus. Ya, kita buka bersama nats kita di Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-10. Mari kita baca. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat ke situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ayat 10 saya ulang, saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah kabar sukacita yang luar biasa buat saudara dan saya. Ini adalah kabar sukacita yang luar biasa buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ada anugerah keselamatan yang diberikan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang mengampuni dosa manusia. Ada, saudara. Karena itulah disebut bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan anak-anak yang terhilang, untuk menyelamatkan mereka yang terhilang, manusia-manusia yang jatuh ke dalam dosa, diselamatkan Tuhan oleh karena kasih-Nya yang mengampuni dosa manusia. Ada kabar sukacita buat saudara, ada kepastian di dalam Tuhan kita. Ya, bagaimana lantas saudara kita bisa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan ini? Saudara, mari kita belajar dari kisah Sakeus. Siapa Sakeus, saudara? Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai, ya, orang yang sangat disegani, bahkan sangat dibenci pada masa itu, di mana memang orang-orang pemungut cukai rata-rata mereka orang yang keras, kasar, melakukan apapun demi mengumpulkan uang. Ya, itu adalah istilahnya sesuatu orang yang sangat hina, sangat tidak disukai pada waktu itu. Tapi kenapa dia, orang yang berdosa seperti itu, seorang pendosa seperti Sakeus, dia juga mampu mendapat anugerah keselamatan. Bahkan Tuhan Yesus katakan orang ini pun anak Abraham, yang diindikasikan bahwa Sakeus dia memiliki iman pada waktu berjumpa dengan Yesus, sehingga dia oleh karena imannya dia diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Sakeus supaya kita bisa menerima anugerah keselamatan seperti Sakeus. Yang pertama adalah pertobatan. Sakeus melakukan pertobatan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mengizinkan Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupannya untuk mengubah dia, untuk menyelamatkan dia. Kita bisa lihat saat Tuhan menawarkan diri untuk ke rumah Sakeus, Sakeus menerimanya dengan lapang terbuka. Sakeus tidak menolak Tuhan. Sakeus menyambut seruan Tuhan dan dia diselamatkan. Begitu juga dengan kita, saudara. Saat kita mungkin berdosa, saudara, janganlah kita diintimidasi oleh dosa kita, sehingga kita lebih memilih menjauh dari Tuhan, mengabaikan seruan pertobatan dari Tuhan. Tapi hendaklah kita bertindak seperti Sakeus. Kita menerima Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita, hadir di dalam rumah kita, hadir di dalam hati kita sebagai bait-bait Allah, sehingga Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan hidup kita, kita tunduk pada Tuhan, sehingga hidup kita di dalam pimpinan Tuhan, dan kita akan mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Begitu juga saat kita menjangkau orang berdosa, hendaklah kita juga mampu meniru teladan Tuhan Yesus, bahwa setiap orang berdosa dia akan takut untuk berjumpa dengan Tuhan, dia akan takut untuk ke bait Allah, dia akan, mungkin kalau zaman sekarang, dia akan takut ke gereja, dia akan minder, dia akan malu. Karena apa? Karena dia takut dihakimi, karena dia takut dicela. Tapi kita bisa lihat dari teladan Tuhan Yesus saat dia menjangkau Sakeus, saudara. Tuhan Yesus menjangkau dengan kasih. Ini yang harus menjadi teladan buat kita, sehingga mereka yang terhilang tidak lagi semakin terhilang. Jangan sampai kita menjangkau orang tapi tidak didasari dengan kasih. Kita lebih melihat dosanya daripada orangnya, sehingga orang akan merasa terhakimi, orang akan
merasa tercela, orang akan merasa semakin takut untuk dia menerima Tuhan dan dia mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita teladani juga sikap Tuhan Yesus saat dia menjangkau Sakeus. Tuhan Yesus tidak menghakimi Sakeus, Tuhan Yesus tidak mencela Sakeus, tapi Tuhan Yesus memberikan kasihnya, menyerukan kasihnya bahwa dia mengasihi Sakeus. Meskipun saat itu orang-orang di sekitarnya mencela dia, mencibir dia, bahkan di ayat 7 kita bisa lihat orang berkata, kenapa Tuhan Yesus tinggal di dalam rumah pendosa. Begitu orang melihat Sakeus saat itu, saudara, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk orang-orang berdosa, menyelamatkan mereka yang terhilang. Sehingga sudah selayaknya sebagai murid-murid Kristus kita melakukan hal yang sama. Kita meneladani yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita menjangkau jiwa-jiwa mereka yang terhilang dengan kasih seperti yang diberikan Tuhan Yesus. Bukan dengan penghakiman, bukan dengan ejekan, bukan dengan pengucilan, tapi dengan kasih, supaya mereka kembali kepada Kristus. Dan kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara, yang kedua, untuk mendapat anugerah keselamatan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu seperti Sakeus, kita harus setelah bertobat, kita harus mau berubah. Ya, berubah, saudara, meninggalkan manusia lama kita dan hidup di dalam manusia yang baru yang telah Tuhan berikan. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Dosa kita sudah kita minta ampunkan sama Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Janganlah lagi kita kembali kepada kehidupan kita. Mungkin kita bisa berkata, sulit aku untuk lepas dari dosa ini. Aku seperti terikat dengan dosa ini. Saudara, satu-satunya jalan yang bisa melepaskan kita yaitu datang kepada Tuhan. Saat kita mungkin merasa kita terikat dengan dosa kita, kita sulit lepas dari dosa kita. Saudara, ini saatnya saudara datang kembali ke Tuhan. Tuhan itu senantiasa membuka tangan untuk kita, minta pertolongan Tuhan, minta penguatan dari Tuhan, supaya kita bisa terbebas dari ikatan-ikatan dosa, supaya kita bisa dikuatkan oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah bertahta di dalam hati kita, saudara, maka tiada yang mustahil, saudara. Kita akan dikuatkan, kita akan mampu mengalahkan dosa, kita akan mampu lepas dari keterikatan dosa, karena Tuhan yang menguatkan kita, saudara. Saudara, mari hidup dalam manusia baru kita. Kita memang punya Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun, saudara. Tapi bukan berarti kita bisa menyepelekan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai kita hidup menjadi orang Kristen yang tobat kumat. Jangan seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Tuhan akan mengampuni kita, ya. Dia akan mengampuni kita saat kita bertobat dan mengaku dosa. Karena dia maha pengampun dan maha pengasih dan maha penyayang. Saudara, tapi saudara bisa bayangkan saat saudara melakukan dosa dan saudara tiba-tiba waktu Tuhan tiba untuk memanggil saudara dan saudara tidak ada kesempatan untuk bertobat saat itu, bagaimana, saudara? Apakah saudara tidak takut dengan maut yang akan menjadi upah saat kita belum bertobat, saudara? Mari, saudara, saya ajak saat ini kita hidup dalam manusia baru kita. Kita tinggalkan manusia lama kita. Kita sudah bertobat, mohon ampun sama Tuhan. Kita hidup dalam manusia baru kita. Kita bisa lihat dari Sakeus, orang yang dulunya mungkin serakah, orang yang tamak, orang yang pelit. Kita bisa lihat di ayat yang ke-8, saudara. Saat Sakeus menyatakan imannya, bahkan dia bisa kita lihat, dia orang yang serakah, orang yang tamak dengan uangnya, dia berubah 180 derajat, mau membagi-bagikan hartanya, dia mau melepas dari sesuatu manusia lama yang mengikatnya. Karakternya berubah 180 derajat saat dia bertobat. Dia orang yang dulu tamak, dia menjadi dermawan. Dia orang yang dulu keras, menjadi orang yang mengasihi sesamanya. Itulah yang harus kita contoh, saudara. Saat kita menyatakan diri bertobat kepada Tuhan, maka kita juga harus meninggalkan manusia lama kita. Kita berubah oleh karena anugerah yang sudah Tuhan berikan. Baik, saudara, itu yang bisa kita teladani dari Sakeus pada pelajaran hari ini, di mana kita untuk mendapat anugerah keselamatan ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama bertobat dan yang kedua kita berubah, meninggalkan manusia lama kita dan kita hidup dalam manusia yang baru. Yang menjadi tugas perenungan kita saat ini adalah, saudara, saat saudara sudah memutuskan bertobat dan saudara sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, apakah saudara sudah
berani meninggalkan manusia lama saudara dan hidup dalam manusia baru saudara. Itu yang menjadi PR kita saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang menguatkan setiap kita sehingga kita bisa beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh belajar bersama mengenai kasih-Mu yang mengampuni orang berdosa ya Tuhan. Tuhan, kami sadar kami ini semua adalah orang berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan anugerah yang tak terkira, anugerah keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau menguatkan setiap kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup ya Tuhan dalam manusia yang baru, dan kami mau dan kami mampu untuk mengatasi kedagingan kami sehingga kami tidak hidup di dalam ikatan dosa lagi ya Tuhan. Tuhan, kuatkanlah setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda krisis akibat corona ya Tuhan. Krisis ekonomi, kami percaya Tuhan akan segera pulihkan bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Kami juga dukung dan doa untuk rekan-rekan kami yang saat ini bergumul ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala pergumulan mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya mereka boleh menang atas pergumulan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kelas kita selanjutnya.